Konferensi pers ini akan disampaikan langsung oleh ketua tim atau manajer tim di TMJB, manajer kampanye di TMJB Pak Mukri Hamadi, yang akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan menjelang pencoblosan tanggal 27 November yang kita anggap penting dan kita sangat serius berkaitan dengan perkembangan situasi terkini yang ada di Provinsi Papua. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Manajer Kampanye, Pak Mukri Hamadi untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan konferensi pers kita sore hari ini. Waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih, selamat sore atau selamat malam kepada rekan-rekan media, pers, dan elektronik maupun muslim yang hadir dalam pertemuan atau juga pers kita. Tim kampanye atau tim pemenangan daerah DPMJ, kami selaku manajer kampanye Mukri Hamadi, dalam kondisi terakhir ini kami merasa penting untuk segera menyampaikan kepada publik tapi juga kepada media massa sebagai bagian daripada tanggung jawab teman-teman media untuk melakukan proses edukasi kepada masyarakat, tapi juga menyampaikan informasi terkini di lapangan yang penting untuk segera kita respon. Untuk itu selaku peserta pemilu dan juga sebagai tim pemenangan daerah, kami menyampaikan bahwa kami mendapat informasi dalam 2-3 hari terakhir di beberapa daerah di Provinsi Papua, misalnya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, itu telah terjadi gerakan masif terstruktur yang telah kita pantau dan dilaporkan oleh beberapa pihak kepada kami terkait perkembangan di lapangan. Salah satu yang menyolok sekali ialah di tingkatan RT RW dan juga yang merupakan mereka adalah bagian terdepan dari struktur pemerintahan kita atau yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Informasi yang kami terima dari RT yang menghubungi kami atau mengingatkan kepada tim kami bahwa mereka dihubungi atau ditelepon oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian atau aparat keamanan. Mereka ditelepon, kemudian ditanyakan tentang situasi Kamtipmas di daerah mereka atau di RT mereka. Itu satu bagian. Kemudian di bagian keduanya, di dalam pembicaraan itu mereka ditanyakan tentang siapa yang paling akan RT itu pilih. Kemudian siapa yang paling menang di komposisi untuk pilihan gubernur. Itu terjadi di beberapa kali, kita juga dalam 2 pilihan terakhir kita cek dan memang betul itu terjadi. Sehingga pada kesempatan ini kami merasa penting dan berkewajiban selaku peserta pemilu untuk menyampaikan kepada publik di Provinsi Papua bahwa jika ada telepon seperti itu merupakan telepon hoax dan tidak benar, karena aparat kepolisian itu tidak mengurusi hal-hal seperti itu, apalagi menanyakan keterpilihan calon di RT setempat atau dimanapun RT itu ada. Sehingga itu dapat kami yakini bahwa itu bukanlah telepon dari pihak kepolisian, karena pihak kepolisian sudah dibatasi dengan tugas-tugas tanggung jawab dia selaku aparat keamanan yang tugasnya mengamankan proses pemilu, bukan menanyakan atau menggali informasi terkait dengan posisi elektoral di setiap daerah atau di setiap segmen RT RW. Dan itu dipastikan itu bukanlah aparat kepolisian. Nah, dan kita mau informasikan bahwa jika ada kejadian seperti itu segera dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk dicek kembali nomor itu dari siapa, dan itu bisa dilaporkan sebagai kejadian penipuan atau juga kejahatan pemilu. Baik, dan juga bisa dilaporkan ke Bawaslu. Dan kita minta untuk segera dibuka hotline untuk segera melaporkan kejadian ini, karena ini sudah mulai masif terjadi.
ini sangat berpengaruh kepada posisi elektoral atau kerja-kerja elektoral di proses pemilu nanti. Nah, karena bagaimanapun RT RW adalah tokoh di daerah itu, sehingga ketika dia dihubungi, dan jika dihubungi itu tentu ada aturan kepolisian seperti surat perintah dan lain sebagainya itu, dan kami yakin bahwa itu tidak dilakukan oleh pihak kepolisian. Sehingga pada kesempatan ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama rakyat yang akan memilih DPRD untuk tetap konsisten dalam jalur perjuangan kita, tapi juga mengikuti proses demokrasi secara baik, datang ke TPS untuk memilih sesuai dengan hati nurani dia. Tidak dipaksakan, tidak diarahkan, tapi betul-betul harinya itu adalah pesta untuk rakyat memilih pemimpinnya, supaya kembali lagi kita dapat memilih pemimpin yang kita mau, tapi juga pemimpin kita menghasilkan proses demokrasi ini, menghasilkan pemimpin yang berwibawa dan pemimpin yang berdasarkan proses demokrasi yang baik. Kita juga menghimbau kepada pihak kepolisian untuk dapat mendeteksi hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini, baik Polda maupun Polres untuk mendeteksi hal-hal seperti ini. Kemudian juga kepada Bawaslu untuk lebih memperkuat jaringan pengawasan di tingkatan itu, karena ini sudah terjadi dan sedang terjadi. Kami merasa penting untuk sebagai peserta pemilu, yang mana kita mempunyai hak juga untuk memberikan informasi kepada publik terkait dengan perkembangan di lapangan, sehingga ini penting menjadi pengetahuan bersama. Ini terjadi dan sedang terjadi. Untuk itu kami berterima kasih untuk media massa yang hadir. Kita berharap informasi ini disebarkan secara fair. Nah, kita yakin bahwa semua instrumen negara yang ditugaskan untuk melaksanakan pemilu atau pilkada itu akan mengerjakan tugasnya secara paripurna, secara bermartabat, secara berwibawa, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur.